Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan bandara di daerah untuk mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah. Dan menanggapi permintaan Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan menyatakan masih mengkaji lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Usai rapat Kabinet terbatas pada Jumat pekan lalu, Sekretaris Kabinet Letkol Infantri Teddy Windrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong dibukanya bandara internasional di daerah. Menurut Teddy, keberadaan bandara internasional akan mampu mendukung percepatan perputaran ekonomi daerah, termasuk di sektor pariwisata. Teddy menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk transportasi udara. Menurut Presiden, percepatan pembangunan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar daerah. Menanggapi arahan Presiden Prabowo tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Lolan Andi Sutomo Panjaitan menyampaikan bahwa permintaan Presiden tersebut pada dasarnya akan dilakukan. Meski demikian, Lolan menuturkan saat ini pihaknya dalam proses pengkajian lebih dalam terkait pembangunan bandara tujuan internasional di sejumlah daerah. Berdasarkan data Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan sampai dengan Juni 2025, tercatat terdapat 257 bandara yang beroperasi di Indonesia dengan rencana taman pengoperasian 39 bandara. Dari jumlah tersebut, jaringan rute penerbangan internasional saat ini hanya tersedia di 17 kota di tanah air dengan 129 rute penerbangan internasional. Berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di hari ini terkait dengan urgensi penambahan bandara internasional di daerah sudah terus sambung melalui video conference ada Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia, dan juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Bapak-Bapak, Pak Ziva dan juga Pak Bayu. Semoga kita sehat selalu. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, terkait dengan urgensi lah ya, mengenai keberadaan dari bandara internasional, apakah kemudian perlu ditambah atau tidak. Dari sudut pandang Anda, bagaimana INACA sebetulnya melihat keberadaan Indonesia yang hanya memiliki 21 bandara internasional dari keseluruhan 257 bandara yang ada di seluruh Indonesia, Pak Bayu? Ya, baik. Kita tahu ya, saat ini ada 21 bandara internasional. Sebelumnya sempat ada 34, kemudian tahun yang lalu dipotong menjadi 17. Kemudian karena memang ada permintaan atau kebutuhan ya menjadi 21. Tapi yang lebih penting sebetulnya seperti dari pesan Presiden Prabowo Subianto ini kan jelas ya, menambah. Menambah ini bisa membangun baru ataupun meningkatkan bandara domestik yang ada. Tapi sebelum itu saya pikir sih supaya tidak terulang lagi buka tutup ya, banyak nanti ganti pemerintahan tutup lagi itu. Karena memang bandaranya juga banyak yang kosong waktu itu untuk bandara internasionalnya. Jadi sebelum menetapkan berapa sih yang ideal, karena di kita belum ada blueprint tentang hub and spoke ya, termasuk untuk internasional gateway-nya. Dan juga connectivity, apakah itu untuk internasional jarak jauh ataupun internasional di kawasan regional ASEAN misalnya. Jadi harus dilakukan evaluasi ya. Pertama tentu kapasitas dan demand-nya saat ini dan juga ke depan. Kemudian juga harus dievaluasi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan strategisnya. Ya, jadi apakah bandara internasional tersebut nantinya hanya melayani untuk kepentingan regional ataupun juga untuk kepentingan jarak jauh. Ya, kita lihat seperti saat ini kan gateway internasional yang untuk penerbangan regional dan jarak jauh kan hanya Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai ya, di Bali dan di Jakarta, ke utara maupun ke barat, ke timur. Tapi kalau beberapa bandara seperti kita lihat di Pulau Sumatera misalnya, karena berbatasan dengan negara tetangga dan ada persamaan budaya ataupun kepentingan ekonomi, seperti mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, itu kan punya penerbangan internasional yang sebagian besar ke arah semenanjung Malaysia. Baik. Ya, kira itu Mas, harus dilakukan analisa secara lebih mendalam lah gitu ya. Sebelum menentukan berapa jumlahnya, tapi harus dilakukan analisa secara mendalam agar tidak ada penambahan, pengurangan jika kita ganti pemerintahan begitu ya. Karena ini yang sebetulnya mungkin cukup, mungkin boleh dikatakan cukup
membingungkan kali Pak ya, terkait dengan Ya. penambahan dan juga pengurangan ini. Baik, saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, untuk negara sebesar Indonesia, walaupun memang tadi sempat disampaikan oleh Pak Bayu bahwa semua kembali ke apa namanya fungsi dari bandara tersebut lah ya, ketika kemudian banyak kebutuhannya untuk melakukan penerbangan internasional dan secara kedatangan juga demikian. Apakah ini secara jumlah menurut Anda cukup memadai, Pak Ziva? Ya, terima kasih Mas Wiki dan juga saya sapa Pak Bayu. Jadi kalau dilihat dari secara kuantitatif ya, secara jumlah saat ini, sebetulnya dengan volume yang sudah berlangsung, terutama menyusul penyusutan pasar setelah pandemi ya, saya kira secara kuantitatif, secara jumlah itu sudah memadai. Namun kata kunci urgensi yang disampaikan tadi itu juga tidak bisa kita sampingkan. Namun urgensinya ini menurut saya seperti Pak Bayu sampaikan juga, kita perlu pengkajian lebih dalam mengenai permintaan atau gairah pasar. Supply and demand-nya seperti apa. Dan juga kembali mengulang apa yang Pak Bayu sampaikan, konsep dari hub and spoke ini belum pernah kita kaji secara mendalam, kalaupun pernah ada feasibility studies-nya, tidak pernah kita implementasikan, sehingga model dari intermoda atau transportasi berbasis kebandaran pelabuhan udara ini belum pernah berjalan secara konsisten atau secara berkelanjutan. Yang saya perlu garis bawahi di sini yang bisa kita lihat dalam kata kunci urgensi tadi adalah optimalisasi atau mengoptimalkan bandara yang sudah ada. Seperti kita ketahui, dari tahun lalu itu ada beberapa jumlah bandara yang sebelumnya dikategorikan sebagai internasional, kemudian dikategorikan sebagai domestik. Kita bisa melihat kembali bagaimana potensi volume atau permintaan atau gairah pasar dari bandara-bandara tersebut. Sehingga mungkin tidak perlu kita bicarakan terdahulu mengenai pembangunan bandara baru, tapi bagaimana kita mengoptimalkan dari bandara-bandara atau fasilitas yang sudah ada. Karena saya juga setuju bahwa kita perlu lihat juga dari potensi pangsa pasar domestik maupun regional. Dengan seperti tadi Mas Wiki sampaikan, negara kepulauan yang begitu banyak, begitu kaya, belum lagi kita pertimbangkan bandara atau bisa disebut aerodrom ya, peninggalan dari masa-masa perang terdahulu yang melayani banyak sekali daerah-daerah terpencil. Ini saya kira juga perlu dilihat kembali apakah mungkin bisa dikembangkan atau diaktifkan kembali karena masih banyak sekali penerbangan ke daerah-daerah terpencil kita yang belum terlayani. Dan itu tidak serta-merta bisa dilayani oleh pesawat jet karena mungkin landasannya pendek dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita lihat ke optimalisasi terdahulu. Baik, 21 bandara internasional sejauh ini menurut Anda apakah sudah optimal penggunaannya? Saya ke Pak Ziva terlebih dahulu, nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Bayu. Silakan Pak Ziva. Saya kira belum optimal ya, dan kita juga perlu melihat kembali ada beberapa instansi atau kejadian di mana kita membangun bandara baru, namun pada realitanya tidak terpenuhi karena memang tidak ada minat pasarnya di situ. Di awal, di 10 tahun pertama tahun 2000 itu saya mengingat sekali bahwa banyak sekali permintaan untuk membuka bandara di berbagai kabupaten maupun provinsi. Dan itu berasal justru dari pemerintah daerah maupun dari pengusaha daerah sendiri. Sehingga banyak nih tumbuh bandara-bandara kecil, namun pada akhirnya juga tidak terlayani karena pada saat itu mungkin maskapai menilai dari asesmen mereka bahwa ini volumenya tidak mencukupi, tidak optimal begitu. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, 21 bandara internasional sudah optimal atau belum? Pertanyaan yang sama. Ya, baik. Ya, kita harus melakukan analisa atau kajian dulu sebelum cukup atau enggak. Tapi historinya kan bandara internasional ini kan nggak hanya masalah teknis ya. Biasanya kalau mau pilkada, beberapa gubernur atau bupati waktu itu ya salah satu yang dijual ya kita punya bandara internasional, tapi fungsinya nggak ada. Jadi hanya tulisannya aja bandara internasional, tapi nggak ada penerbangan dari bandara tersebut ke luar negara ya. Apakah itu sebagian besar penumpangnya BNI atau warga negara kita, atau memang ada keluar masuk warga negara asing gitu. Ya, bisa turis, bisa pelaku ekonomi. Ini kan banyak juga bandara yang memang sebagian besar penumpangnya penumpang BNI gitu yang pergi, apakah umroh atau
rute-rute di regional khususnya Baik, kayaknya. dengan keberadaan 21 bandara internasional ini memang Iya, menurut temuan Anda belum maksimal belum begitu ya, sih. belum optimal begitu. Jadi Ya, ini kemudian belum meningkatkan urgensi untuk penambahan bandara internasional ya? ya menurut saya sih tidak harus ditambah dulu, lebih baik Baik, baik, caranya baik. mengevaluasi dulu. Baik, walaupun memang Presiden Prabowo Subianto menyatakan salah satu trigger dari pertumbuhan ekonomi yaitu adalah keberadaan dari bandara internasional sendiri. Itu kemudian yang diharapkan. Saya ingin tanyakan mengenai pernyataan Presiden tersebut kepada Pak Bayu dan juga Pak Ziva, tapi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ziva dan juga Pak Bayu, ada beberapa data yang sudah tim redaksi siapkan, terutama terkait dengan penumpang udara internasional, bandara internasional di tahun 2025. Seperti Anda kemudian dapat lihat datanya cukup naik turun begitu. Yang tertinggi adalah di bulan Mei tahun 2025 mencapai 1,76 juta orang, dan yang paling rendah adalah di bulan Maret dengan data penumpang sebanyak 1,43 juta orang. Dan berikutnya kita akan simak penumpang angkutan udara internasional. Di semester 1 tahun 2024 mencapai 8,92 juta penumpang. Di semester 1 tahun 2025 angkanya naik menjadi 9,74 juta penumpang. Dengan kata lain, untuk penumpang angkutan udara internasional meningkat 9,11% secara year on year. Dan berikutnya adalah terkait dengan perjalanan wisatawan mancanegara di Indonesia. Di semester 1, 1,48 juta orang. Di semester 1 tahun 2022 maksud kami, kemudian di semester 1 tahun 2023 di 5,29 juta orang, di semester 1 tahun 2024 6,44 juta orang, dan di semester 1 tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang masih bergabung bersama kami. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, sejauh ini memang datanya positif ya, terjadi peningkatan jumlah penumpang begitu. Dan juga diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto efek dari penambahan bandara internasional ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini, Pak Ziva? Ya, saya melihat memang itu sebuah pertanda yang positif ya. Kita melihat bahwa gairah konsumen atau maupun pangsa pasar sudah mulai pulih. Kita sempat terpuruk pada saat itu setelah pandemi selama 3 tahun lebih. Nah, kita sudah mulai melihat adanya gairah baru, namun juga tidak bisa dikesampingkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ya dari level masyarakat maupun konsumen. Dan saya juga melihat dari data tersebut mungkin masih terlalu tersentralisasi di area-area tertentu, khususnya di Pulau Jawa. Dalam hal ini terutama di Jakarta maupun misalnya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ada Bali, begitu ya. Kita ambil 5 bandara terbesar saja, misalnya Kepulauan Surabaya, Kuala Namu, dan juga Balikpapan. Namun fokus dari data tersebut saya kira, dan mungkin ini perlu di cross check kembali, masih tersentralisasi di Jawa. Pada saat Terminal 3 Soekarno-Hatta dibangun atau didirikan tahun 2016 lalu, proyeksinya pada saat itu bisa menampung sampai dengan 100 juta penumpang per tahun. Memang kita bisa melihat adanya dampak dari pandemi. Namun kembali lagi, dari statistik tersebut kita bisa spekulasikan bahwa trafik atau volume penumpang masih berpusat dari beberapa bandara. Jadi masih banyak yang bisa digenjot gitu, Mas Wiki. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, pertanyaan yang sama kurang lebih. Bagaimana Anda menerjemahkan statement dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya kira sih hal yang wajar ya, Presiden ingin membangun bandara internasional sehingga menggerakkan ekonomi dan jelas gitu loh. Tapi yang lebih penting sebetulnya dari pihak terkait ya, kementerian-kementerian atau pembantu Presiden ini harus menyampaikan melakukan penelitian atau kriteria bandara internasional yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan misalnya. Jadi kriterianya jelas sehingga waktu menetapkan itu menjadi bandara internasional atau domestik ya jelas juga gitu. Dan sangat tergantung kepada
ya kajian ekonominya, dampak ekonominya. Jadi kalau cara paling cepat menurut saya dan dengan keterbatasan anggaran ya optimizing existing airport yang ada, termasuk tadi membuat blueprint connectivity hub and spoke. Dan juga saat ini di Indonesia belum dipakai yaitu apa yang disebut dengan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making. Ini penggunaan teknologi digital untuk membuat keputusan-keputusan apakah itu airport, termasuk untuk menetapkan ini airport internasional atau tidak. Kemudian juga redesign airport yang ada. Bisa aja airport yang sekarang internasional dilakukan telahannya yang mendalam, ya, bisa aja yang tadinya internasional menjadi domestik atau yang tadinya domestik menjadi internasional. Tapi kembali tadi harus membuat kriteria dulu yang jelas. Kalau enggak nanti ya jadinya kayak kebijakan sporadis. Oh ya saya pengen kurangi, besok tambah lagi, kurangi lagi, gitu aja terus. Ya, karena konsistensi juga ini menjadi kemudian penting ya Pak, karena bagaimana sebetulnya banyak uang yang sudah dialokasikan ketika misalnya membangun bandara baru, tapi kemudian secara penggunaan tidak kemudian terlalu maksimal begitu. Baik, selain pertimbangan terkait dengan potensi pasar, dalam penetapan status bandara internasional, pertimbangan apa lagi sih Pak Bayu? Tentunya dari point of view Inaka lah ya, sehingga ini memang perlu dipertimbangkan secara serius. Posisi strategis, Mas. Jadi posisi strategis ya baik lebih ke arah geografi ya, terkait dengan jarak penerbangan ke negara lain, penerbangan internasional. Karena umumnya yang lebih cepat berkembang kan bandara-bandara yang berbatasan dengan negara lain, di mana tujuan apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing cukup banyak. Gitu. Dan kuncinya juga mengevaluasi lagi yang 10 Bali baru yang dulu dikembar-kemborkan itu, karena faktanya kan nggak ada juga. Jadi turisme ini tidak hanya membangun infrastruktur sebetulnya. Ya karena larinya kan tetap aja orang larinya ke Bali, Jogja, ya itu aja. Baik, menarik Pak Bayu. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, tadi memang sempat dibahas terkait dengan keberadaan dari blueprint ataupun mungkin peta jalan lah ya pengembangan bandara internasional di Indonesia. Sebetulnya seberapa pentingkah ini menjadi sebuah pegangan yang harus dimiliki lah sebelum kita memutuskan akan menambah, mengurangi atau mempertahankan begitu secara kuantitatif. Itu sangat penting sekali dan sangat krusial sekali, terutama dalam tahap perencanaan. Yang namanya AMP atau Airport Master Planning, baik itu berupa bandara-bandara secara individu maupun kemudian juga harmonisasi dengan bandara-bandara lain, maupun itu yang dalam teritori atau region yang sama, maupun dalam provinsi yang berbeda, dengan luas daerah yang begitu besar ya buat Indonesia. Kita memiliki banyak sekali potensi dan kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak negara. Kita bisa melihat mungkin contoh seperti di Amerika Serikat. Tanpa konsep hub and spoke yang tadi Pak Bayu sampaikan ini, sinergi antara ekonomi daerah, pertumbuhan daerah, konektivitas antar daerah ini juga tidak akan tercapai. Dan itu sudah pernah dicoba sebelumnya, sebelum ada transportasi udara dengan transportasi darat, kereta api. Namun dengan transportasi darat hanya ada keterbatasan waktu tentunya. Nah, kita memiliki sebuah wilayah yang terpisah oleh lautan, namun potensi itu tetap ada. Namun jenis-jenis dari hub atau spoke yang tadi itu dalam bentuk apa? Kita bisa melihat mungkin bandara berbasis air gitu ya, atau water base seperti yang saat ini potensi salah satu yang sedang digarap di beberapa daerah, yaitu konektivitas melalui udara namun dengan menggunakan akses pelabuhan laut. Demikian. Atau seperti saya sampaikan pada segmen sebelumnya, pengembangan kembali, pengkajian kembali bandara-bandara yang sebelumnya mungkin sudah tidak diaktifkan, tidak dioperasikan, atau sudah diturunkan kategorinya. Kita tidak perlu melihat ke ke market internasional, tapi domestik lebih dahulu. Jadi master planning itu sangat penting sekali. Baik, peta jalan ini kemudian menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan apakah kita perlu menambah bandara internasional atau tidak. Bahkan tadi beberapa insight sudah kemudian saya dapatkan dengan keberadaan dari 21 bandara internasional saja itu belum optimal begitu ya.
sebisa mungkin keberadaannya dioptimalkan terlebih dahulu. Kalau memang sudah mencapai maksimum kapasitinya, boleh itu kemudian dipertimbangkan kita harus punya penambahan bandara internasional yang baru begitu ya. Baik Pak Ziva dan juga Pak Bayu, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Saya selalu untuk Anda, sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.